Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Usasadia dari program studi biologi Fakultas MIPA dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Riau. Di sini saya akan menyelesaikan tugas mikrobiologi dengan dosen pengampu Ibu Elsi, SSI, MSI. Nah, berikut penjelasan tentang proses fotosintesis bakteri belerang hijau. Fotosintesis bakteri merupakan kelompok bakteri yang memanfaatkan energi cahaya untuk membuat makanannya melalui proses fotosintesis. Hanya saja proses fotosintesis pada bakteri ini unik, tidak seperti pada tanaman. Dan fotosintesis pada bakteri ini memanfaatkan cahaya. Jikalau di alam bebas, berarti fotosintesis ini memanfaatkan cahaya matahari. Salah satu keunikannya yaitu proses fotosintesis ini secara khusus dilakukan oleh bakterioklorofil secara anoksigenik atau tanpa oksigen. Nah, kesamaan pada fotosintesis tanaman yaitu pada senyawanya dan molekulnya. Khusus fotosintesis pada bakteri mempunyai yang namanya bakterioklorofil dan fotosintesisnya berlangsung anoksigenik atau tanpa oksigen. Proses perbandingan fotosintesis pada bakteri dan tumbuhan, yaitu keduanya sama-sama menggunakan karbon dioksida. Tetapi untuk tumbuhan menggunakan air dan untuk bakteri menggunakan hidrogen sulfida. Nah, hidrogen sulfida ini merupakan senyawa beracun. Hidrogen sulfida dimanfaatkan oleh bakteri dengan bantuan cahaya untuk menghasilkan karbohidrat. Sama juga pada tumbuhan menghasilkan karbohidrat. Hanya saja pada tumbuhan menghasilkan oksigen, tetapi pada bakteri menghasilkan sulfur es atau belerang dan air. Nah, apa saja bakteri yang melakukan fotosintesis anoksigenik? Yang pertama yaitu bakteri belerang hijau, bakteri fototrof merah dan hijau, bakteri ungu, acidobacteria, dan heliobacteria. Nah, di sini saya akan membahas bakteri belerang hijau. Dan saya akan menjelaskan fotosintesis bakteri belerang hijau. Chlorobium adalah genus dari filum Chlorobi yang disebut juga sebagai bakteri sulfur hijau. Chlorobium merupakan genus uniseluler berbentuk batang yang spesiesnya ditemukan di habitat anaerobik yang kaya sulfida. Kelompok Green Sulfur Bacteria atau bakteri sulfur hijau memiliki tempat hidup pada lingkungan yang memiliki kadar oksigen rendah, namun juga tetap mendapatkan sinar matahari, yaitu pada permukaan sedimen perairan. Bakteri sulfur hijau merupakan bakteri yang melakukan fotosintesis, tetapi tidak menghasilkan oksigen atau anoksigenik fotosintetik. Nah, adapun fotosintesis pada bakteri sulfur hijau terjadi dua reaksi. Yang pertama, reaksi terang dan yang kedua yaitu reaksi gelap. Reaksi terang terdiri atas fotofosforilasi siklik yang melibatkan klorofil A yang menghasilkan ATP. Dan yang kedua, fotofosforilasi non-siklik yang melibatkan klorofil B dan klorofil A menghasilkan NADPH2, ATP, dan S. Dan ketiga ini dipakai untuk reaksi gelap. Yang kedua yaitu reaksi gelap. Dan siklus ini menggunakan siklus Calvin. Pada reaksi gelap ini menghasilkan glukosa.
Reaksi pada bakteri sulfur hijau adalah sebagai berikut. Reaksinya tidak menggunakan oksigen atau anaerobik. 12H2S ditambah 6CO2 menghasilkan C6H12O6. Atau karbon dioksida ditambah 6H2O ditambah 12S. Dalam sintetis ini, O2 tidak dihasilkan, akan tetapi sulfur S atau S tersimpan dalam sel untuk kemudian dikeluarkan dan H2S merupakan donor hidrogen. Bakteri sulfur mengabsorpsi bahan-bahan organik dari lingkungan hidupnya sebagai sumber hidrogen, tetapi metabolit ini tidak dapat digunakan langsung sebagai nutrien. H2 yang diperoleh akan bersenyawa dengan O2 sehingga dihasilkan karbohidrat. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.